Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah dihadapkan ya salah satu ya kepala sekolah ya di Kafilah, dan beliau menjabat sebagai kepala sekolah MTS Al-Kahfi dan Kafilah. Ya, dan beliau juga ya pernah menjabat kurang lebih berapa tahun Pak Hartono? Kalau kepala sekolah 9 tahun, jadi guru sebelum kepala sekolah 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah pada hari ini kita akan ya menanyakan ya secara langsung kepada Pak Hartono. Ahlan Pak Hartono. Ahlan ya. Ahlan. Gimana nih Pak Hartono nih? Kan Pak Hartono kan Masya Allah ya sebelum di Kafilah nih sudah 30 kurang lebih berapa tahun menjabat 39. Kepala sekolahnya 9 tahun, ngajarnya 30 tahun. Ngajarnya 30 berarti kurang lebih. Tapi kalau di total ngajarnya jadi 39 tahun karena dulu syaratnya kepala sekolah juga harus mengajar. Harus mengajar. Iya. Baik. Apa nih kan Pak Hartono kan kalau di Kafilah kurang lebih sudah memasuki tahun ke-6. Apa sih yang membedakan banget antara sekolah negeri dan sekolah Kafilah yang berbasis pesantren ini? Oke, yang jelas setelah saya ada di Kafilah, ternyata beban yang ditanggung santri itu lebih banyak. Karena dua ilmu sekaligus, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sedangkan kalau di negeri itu hanya ilmu dunia, ya, ilmu akhiratnya kecil. Tidak seperti kalau di Kafilah ini kan saya lihat MTS saja sudah sampai selesai dalam waktu 30 juz ya. Tapi kalau di negeri saya yakin paling hanya 1-2 juz. Nah, jadi memang berbeda beban dari santri. Dan mungkin di sini boleh katakan jam ngajarnya saja cukup 8 jam. Nah, kalau di Kafilah kan bisa sampai malam. Anak istirahat setelah setengah 10. Itu baru bisa istirahat. Tapi kalau dalam segi kualitas santrinya nih, maksudnya dalam arti akademiknya, akademik di pesantren Kafilah sama akademik di luar, ya di negeri maksudnya, apakah jauh lebih baik negeri atau gimana nih Pak Hartono, pandangan Pak Hartono? Tidak selalu, dan negeri yang mana juga. Ada yang negeri lebih baik, ada yang negeri masih di bawah Kafilah. Nah, kalau menurut saya hebatnya di Kafilah itu antara akademik dan tahfiz itu berimbang. Jarang terdapat pesantren yang akademik dan tahfiznya berimbang. Bahkan akademiknya untuk di Kafilah ini juga bagus, karena terlihat dari hasil ujian nasional kita ini masih termasuk nilai yang bagus. Hanya tahun 18-19 itu kita hanya kedua di DKI. Kedua setelah SMP 115. Kenapa? Karena di Kafilah bisa mencapai rata-rata 96,00. Selama saya di negeri belum ada rata-rata satu sekolah yang saya ajar itu mencapai rata-rata 96 itu belum. Ya. Jadi negeri Kafilah UN-nya selama Pak Hartono masuk dunia mengajar berarti paling bagus ya hasil UN. Iya, hasil UN maupun kalau setiap kompetisi yang saya perhatikan pulang selalu membawa hasil. Oh, membawa piala gitu ya, bahkan sampai OSN tingkat nasional kita selalu membawa hasil. Nah, itulah makanya saya katakan tadi bahwa di Kafilah ini akademik dan tahfiz itu kita berimbang, sama-sama bagus. Maka sering disebut Kafilah bukan pesantren biasa. Oh, Masya Allah. Itu sebabnya ya, faktornya. Iya. Berarti kesimpulannya walaupun di sini pesantren, tapi nilai akademiknya nggak kalah sama yang di negeri ya. Iya, itu pun gaung di luar begitu. Kalau kita rapat dengan sesama MTS gitu, pasti dibilang Kafilah itu akademiknya bagus. Ini kok bisa? Bahkan kalau studi banding kan yang dicari gitu. Kok bisa akademik dan tahfiznya itu sama-sama maju? Kenapa sih Kafilah bisa hebat dalam dua aspek ini? Tahfiznya bagus ya, terus juga sakanya bagus dan akademiknya bagus. Padahal ya waktu belajarnya pun sama saja kan, di negeri sama di sini akademiknya. Apa sih yang membuat santri-santri itu hebat dan bisa mencapai nilai UN ataupun nilai tertinggi di dalam UN-nya? Ya, bisa kita lihat dengan kasat mata. Kalau negeri
yang siswanya pulang ke rumah, gangguannya banyak. Apalagi pada masa sekarang, mereka kan sudah pegang gadget, si setan hepeng itu biasanya dengan orang tua pun kadang-kadang cuek. Ya, akidahnya jauh ya. Adabnya jauh. Jadi mereka sudah kecanduan itu sehingga waktu belajarnya berkurang. Contoh, lagi belajar, temannya WA pasti dijawab. Nah, kalau yang santri di sini tidak ada HP. Tidak diperkenankan bawa HP. Sehingga waktu-waktu kosong dimanfaatkan untuk belajar. Baik itu untuk tahfidz supaya karena ujiannya ini menghafal, baik untuk akademik, diberi kesempatan untuk bertanya kepada gurunya dalam bentuk klinik mata pelajaran. Masya Allah ya, luar biasa ya, ternyata seperti itu ya ikhwafillah. Adapun kesannya nih Pak Hartono nih, selama kan di negeri atau pengajar di negeri kan hampir 39 tahun ya, di Kafilah ini baru 5 tahun nih. Apa sih kesan selama mengajar di Kafilah? Apakah ada yang sangat membedakan atau gimana nih? Ya itu tadi yang sangat membedakan karena anak-anak tidak terpengaruh hal yang menurut saya itu yang berpengaruh banget itu HP. Sehingga anak waktunya habis buat membaca HP, main HP, main game. Sedangkan di Kafilah ini mereka sibuk dengan tuntutannya yaitu harus lulus Al-Quran. Kemudian akademiknya juga harus lulus. Jadi untuk lulus di Kafilah lebih berat pada di SMA negeri. Dan anak-anaknya konsentrasinya ya kedua itu saja. Kalau di negeri ya banyak mungkin. Nah, termainlah ke sana. Ya, itulah perbedaannya. Kalau seandainya dalam segi adabnya nih, Pak Hartono, apakah adabnya nih murid-muridnya itu antara di pesantren di Kafilah sama di negeri, pandangan Pak Hartono seperti apa nih? Kalau adab udah jelas, pasti akan bilang kalau pesantren adabnya jauh lebih baik. Jauh ya. Ya. Tapi bukan berarti di negeri tidak ada, tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya memang kuat, walaupun dia di negeri, pasti akan diberikan batasan-batasan sehingga tidak terlalu terkontaminasi dengan globalisasi, dengan HP dan sebagainya. Karena masih ada sekolah yang tidak boleh bawa HP, termasuk sekolah saya dulu. HP boleh titip di satpam, dan itu sudah tidak semua santri dan itu sudah rekomendasi, hanya digunakan saat pulang supaya dijemput. Benar, Masya Allah. Kalau saya menanyakan tentang kurikulum di Kafilah nih, apakah sudah bagus apa gimana nih Pak Hartono, kurikulum yang ada di pesantren ini? Kalau bagus ya, sempurna belum. Maksud kata sempurna ini seperti apa nih Pak Hartono? Contoh, ya kita kan banyak menggabungkan mata pelajaran. Ya, contoh olahraga kalau di sekolah negeri kan benar-benar olahraga. Kalau kita kan diinklusikan di dalam ekskul. Ada IPS sendiri, PKN sendiri. Kalau di kita ada kan ada IPS KN. Otomatis waktu belajarnya berbeda. Ya, kalau bagus memang kita mencapai nilainya juga bagus. Tapi untuk sempurna, untuk tuntutan seperti apa yang kalau tanpa disiasati itu mungkin ya keteter waktunya udah habis karena padatnya kegiatan di sini. Iya. Kalau harapannya nih Pak Hartono ya, kedepannya ini Kafilah seperti apa? Maksudnya dalam arti harapan Pak Hartono untuk Kafilah ya, terutama UN kan sudah mulai dihapus ya, padahal Kafilah selama ini memang diunggulkan dengan pencapaian UN terbaik kan. Iya. Kalau harapan Pak Hartono untuk Kafilah gimana? Nah, untuk mempertahankan nama baik Kafilah, tentunya katakan UN nggak ikut, tapi lomba-lomba dalam bentuk skala nasional, internasional kita harus ikut, wajib ikut supaya akademinya terlihat. Kemudian tahfidz juga harus seperti yang semula, targetnya minimal 20-30 juz. Jadi kalau bisa dipertahankan terus sehingga keluar dari sini ke perguruan tinggi kan ada jalur tahfidz. Memudahkan santri untuk mendapatkan kuliah di jenjang berikutnya. Masya Allah. Oke baik ya, begitu juga dengar-dengar nih di Kafilah ini ada program beasiswa dan reguler ya Pak Hartono ya. Iya. Apa sih yang membedakan di antara keduanya itu? Ya itu jelas, kalau beasiswa itu semua kan ditanggung oleh yayasan. Kalau reguler itu
biaya sendiri, boleh dikatakan seperti itu, termasuk biaya gedungnya, asrama dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang beasiswa itu kan benar-benar dipilih syaratnya, baik akademik maupun Al-Qur'annya itu harus mempunyai nilai yang bagus. Kalau reguler mungkin masih standarnya masih di bawah yang beasiswa. Jadi yang reguler itu ya menjadi kebutuhan untuk menopang ya, mungkin anggarannya untuk menopang yang beasiswa karena semakin banyak. Benar-benar. Oke. Berarti persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu apa nih Pak Hartono? Mungkin bisa dibilang. Yang pertama, nilai tes akademik maupun Qur'annya harus bagus. Harus bagus. Iya. Kalau reguler nanti biasanya suka berdasarkan kuota. Oh, berdasar kota. Ya, sekian yang tes, kita butuhnya berapa, tapi di bawah standar tetap kurang, nanti buka gelombang lagi sampai kuota terpenuhi. Ya otomatis kesempurnaannya beda dengan yang beasiswa. Benar. Apakah peminat beasiswa itu setiap tahunnya banyak Pak Hartono dan reguler? Fluktuatif. Fluktuatif. Saya pernah yang pertama saya kesini peminat sampai 1.000 lebih, kita butuh 30. Dan diambil cuma 30. Iya. Tapi akhirnya kan buka juga yang berbayar, itulah mulai karena banyak orang tua menanyakan kenapa kok cuma 30. Ya, mungkin terkait membangun sarana secara cepat dan sebagainya, sehingga mereka mau mengadakan yang berbayar. Itu pun tuntutan dari masyarakat, sehingga ada yang berbayar dan saat itu tadinya 1 kelas jadi 3 kelas. 1 kelas dan 3 kelas. Yang 2 kelasnya berbayar. Oh, berarti yang peminat untuk reguler pun cukup banyak ya? Saat itu ya. Saat itu iya. Iya. Masya Allah. Berarti memang karena sudah dikenal bagusnya, jadinya antusias masyarakat itu ada ya untuk kafilah. Ya, biasanya kalau hal yang bagus dipromosikan bagus ya otomatis lah peminatnya banyak. Benar-benar. Ya, tapi kalau kita kendor ya mungkin nanti peminatnya juga ikut jadi kendor. Benar-benar. Nah, terus kalau seandainya kita berbicara dengan lulusan nih, kan UN-nya terbaik. Lulusan kafilah itu kemana aja sih Pak Hartono? Yang mana dulu? Kalau MTS kan kebanyakan langsung ke MA. Oh iya, MTS. Iya. Dan MA itu ada penjurusan IPA sama agama. Nah, mereka Iya. dari sana tuh biasanya pada kemana tuh Pak Hartono? Alumni kafilah. Iya, nanti kan ditanya pilihnya kemana. Yang jelas PTN. Biasanya yang ke IPA-nya itu suka lebih banyak. Suka lebih banyak. Iya. Minatnya. Tapi di jurusan agama pun ya dia tetap belajar yang terbaik juga gitu. Saya lihat anak-anak yang kemarinnya matematiknya bagus, semua bagus, tapi masih masuk agama juga. Ada beberapa ya seperti Ya itu ada ya? beberapa. Berarti walaupun di sini, walaupun jurusan agama, tapi mereka juga tetap belajar ilmu-ilmu sains ya? Iya, maka malah ada yang juga dilombakan di kompetisi-kompetisi. Oh iya, Iya. benar. Kemarin ada salah satu ya siswa kafilah namanya Asulkan, dia jurusannya IPA akan tetapi mengikuti lomba Hifdzil Hadits. Iya, ya sama Walid Asabi. Ya ikut lomba di agama, tapi ikut lomba di Al-Qur'an gitu. Berarti ada pun alumni yang SMA banyak yang ke PTN juga ya Pak Hartono ya? Ya, alhamdulillah. PTN dan kalau yang agama ke Madinah. Banyak ke Madinah, atau ke Mesir. Iya. Ya, Masya Allah. Berarti alhamdulillah alumninya nih masih masih bagus ya. sampai saat ini saya anggap alumninya masih belum yang nggak tahu ya akan datang setelah ada berbayar. Karena yang lulus ini kan masih yang beasiswa. Oh iya, yang beasiswa ya. Iya. Nah, kalau seandainya nih terakhir nih Pak Hartono nih, pesan ya untuk masyarakat di luar sana ya, ataupun pesan untuk santri-santri kafilah itu seperti apa Pak Hartono? Pesannya? Untuk masyarakat kalau memang mempunyai keinginan putra atau putranya ya, kan di sini kebetulan nggak ada putrinya, ingin menerapkan 2 ilmu sekaligus dunia dan akhirat, ya nggak ada lain, harus ke pesantren ya atau MTS lah. Tapi kalau menginginkan ke seperti ilmu-ilmu sains ya mungkin ke SMA negeri. Tapi kalau mau yang dua-duanya dapat dunia akhiratnya ya pesan saya ya ke pesantren. Kalau anak-anak pesantren harus kuat karena 2 ilmu yang akan direngkuh itu tidak mudah, butuh waktu ya, butuh fisik dan butuh mental. Jadi kalau memang itu terpenuhi, insya Allah akan lulus dengan baik dan akhirnya nanti
ilmu dunia akhiratnya akan didapat. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ya syukuran ya Pak Hartono atas kesediaan waktunya. Ya semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan manfaat ke semuanya. Itu saja Pak Hartono. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.